Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada hari ini kebetulan kita tidak mengupdate analisa. Kita akan memberikan beberapa feedback atau jawaban dari teman-teman yang bertanya, baik dari media sosial maupun dari WA chat ya. Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan teknikal, berkaitan dengan trading, termasuk nanti bagaimana sistem dan sebagainya. Langsung saja kita akan membahas satu persatu ya. Setelah yang satu ini, kita akan coba untuk membahas satu demi satu pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman netizen ya. Baik, pertanyaan pertama kita langsung ke pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Riki Rahmadan ya. Pertanyaan pertama disampaikan saudara Riki Rahmadan. Di sana bertanya tentang time frame ya, tentang penggunaan time frame. Ya, intinya yang ditanyakan adalah bagaimana penggunaan time frame atau penjelasan terkait dengan time frame. Baik, terima kasih pertanyaan yang disampaikan ya. Saya akan coba untuk membahas penggunaan time frame atau periode tertentu yang kita jadikan sebagai dasar nanti untuk membaca pergerakan pasar. Dari time frame ini kita nanti akan menemukan tipe trading apa yang cocok. Dengan menggunakan time frame itu juga nanti kita menyesuaikan seperti apa trading kita, seperti apa sistem yang kita gunakan. Penting kita memahami penggunaan time frame, karena kalau tidak memahami penggunaan time frame dan tentu hasilnya nanti juga akan sangat berbeda, hasilnya juga akan sangat membingungkan buat kita. Sebagai contoh, kita seorang swing trading. Kita seorang swing trading di mana trading kita punya target yang lebih besar, jangka waktu yang lebih lama, kita menggunakan time frame kecil M5 misalnya. Maka yang ada nanti kita akan terpengaruh dengan pergerakan-pergerakan kecil yang pada akhirnya akan terseret dan jauh meninggalkan kondisi market yang sebenarnya, kondisi tren yang sebenarnya. Semakin kecil time frame yang kita gunakan, maka akan semakin banyak candle-candle palsu yang muncul di sana. Semakin besar time frame yang kita gunakan, semakin mendekati tingkat valid ya, tingkat validitasnya. Sehingga nanti penggunaannya berdasarkan kepentingan dan kebutuhan kita. Penggunaan time frame pada dasarnya seperti hanya kita memilih pakaian, cocoknya di kondisi seperti apa, kemudian yang mana yang kira-kira nyaman di kondisi-kondisi itu. Maka nanti ada hubungannya dengan tipe trading ini. Sebelum kita masuk membahas jauh berkaitan dengan time frame, maka sekali lagi saya akan bahas berkaitan dengan tipe trading atau jenis-jenis trading. Mungkin di video-video sebelumnya juga kita sudah bahas ya, dari video yang ada ya, paling tidak nanti kita bisa gabungkan. Yang pertama ada jenis tipe scalping. Yang kedua ada jenis trading namanya intraday. Yang ketiga ada swing trading.
Kemudian yang keempat ada positioning trading. Position trading. Masing-masing punya klasifikasi yang berbeda, masing-masing punya ciri yang berbeda. Dari yang pertama scalping. Scalping ini trading kita bisa menahan posisi kita dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Artinya kita masuk dengan cepat, entry juga cepat. Menahan posisi trading dalam hitungan menit, bahkan detik. Sehingga target yang digunakan juga pendek-pendek, atau target kita yang ingin kita capai tidak terlalu besar. Kemudian dari scalping ini yang kita butuhkan adalah koreksi-koreksi kecilnya, pergerakan naik turunnya. Karena itu yang kita butuhkan adalah time frame rendah untuk bisa melihat secara detail pergerakan-pergerakan yang ada di sana. Kalau kita menggunakan time frame D1 tentu tidak terlihat pergerakan-pergerakan itu. Maka kita gunakan time frame yang lebih rendah. Apakah M1, M5, atau M15? Mana kira-kira yang menurut kita cocok? Misalnya kita cocok dengan M5, misalnya kita cocok dengan M15. Maka gunakan time frame itu untuk mengamati, untuk mencari momentum yang tepat di sana. Dari time frame itu nanti kita identifikasi secara menyeluruh, baik itu history, baik itu pola, dan sebagainya. Sehingga ketika kita melihat pergerakan-pergerakan yang lebih cepat, minimal kita bisa menemukan momentum yang lebih cepat juga. Dari momentum yang ada, dari petunjuk yang ada, kita bisa menentukan di mana titik entry saya. Tidak butuh waktu lama, kita bisa segera exit di sana. Apakah kita plus atau minus, segera ditentukan exitnya. Jadi exitnya juga tidak butuh waktu yang lama. Karena itu kita nanti menurut yang kita lakukan ini cocoknya seperti apa. Mau jadi seorang scalper, mau jadi seorang intrader, swing trader, atau position trader. Satu tergantung dengan gaya kita, style kita, dan tentu modal. Kalau kita cocok dengan scalping, maka pelajari semuanya sampai betul-betul memahami karakternya. Apakah ketika kita menggunakan scalping ini tidak butuh time frame yang besar? Ya, intinya yang paling utama kita menggunakan time frame rendah. Time frame besar hanya untuk melihat secara umum, bukan sebagai prioritas untuk kita gunakan. Karena kita tidak butuh pergerakan jauh. Yang kita butuhkan adalah koreksi naik turun. Apakah trennya mau naik mau turun, tidak terlalu peduli. Yang terpenting kita manfaatkan koreksi naik turun yang kecil. Yang kedua, kita menggunakan intraday atau jenis trading jenis intraday. Kalau kita tradingnya seperti scalping, maka segera entry dan exit. Atau ketika kita ketemu dengan momentumnya, kita entry dan exit dengan cepat. Berikutnya intraday. Posisi trading kita atau ketahanan yang kita gunakan tentu juga nanti berbeda. Kita mampu menahan posisi ini dalam hitungan jam sampai 1 hari atau day trading. Jadi anggap saja setiap hari itu kita bekerja, setiap hari kita beraktivitas untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan intraday ini. 1 hari dipastikan harus selesai.
profit atau rugi 1 hari selesai. Kalau kita sepakat dengan intraday ini, maka kita pelajari, kita gunakan time frame yang sesuai. Berapa time frame yang sesuai untuk trading harian? Ya, kita bisa menggunakan mulai dari M15, H1, H4. Di H1, H4 kita bisa gunakan untuk memetakan, untuk melihat secara umum. Di M15 kita bisa gunakan untuk mencari, menemukan momentum yang tepat untuk kita entry. Disitulah kita menentukan trigger kita. Kalau menggunakan H1, H4 ini menunjukkan kecenderungan naik, maka dari time frame kecil tinggal tunggu di mana peluang yang tepat untuk kita entry buy. Kalau kita trading harian menggunakan time frame kecil, M1 misalnya, terlalu kecil, maka yang ada kita sering kena prank. Target untuk intraday juga berbeda dengan scalping, mungkin lebih besar. Misalnya scalping kita mengambil 10 pip atau 20 pip misalkan. Intraday kita bisa lebih besar ya. Bisa sampai 50, bisa sampai 100. Atau 500 pergerakan sampai dengan 1000 pergerakan ya. Kalau kita menggunakan time frame yang besar, W1, MN bahkan tentu terlalu lambat nanti pergerakan. Sehingga perlu kita hitung, perlu kita pertimbangkan, saya ini mau trading seperti apa. Intraday berarti posisi kita saat kita entry, kita bisa menahan posisi itu hingga berjam-jam sampai tersentuh target kita, sampai memenuhi syarat aturan main kita. Kalau ternyata dia berbalik arah dari yang sudah kita analisakan, tentu berlaku manajemen resiko. Yang terpenting kita tahan itu bukan berarti kita tahan floating minus sampai berjam-jam hingga 1 hari. Bukan. Tetap kita menerapkan risk manajemennya, tetapi posisi kita bisa kita tahan hingga hitungan jam sampai 1 hari. Sehingga ketika kita entry, buy misalnya marketnya turun, jangan buru-buru kita close. Jangan buru-buru kita cut loss. Kita lihat bagaimana kondisi terkininya, bagaimana struktur yang terbentuk. Apakah ini hanya koreksi ataukah reversal? Nah, ada waktu yang cukup lama untuk kita menunggu, ada waktu yang cukup untuk kita menganalisa berikutnya sampai ketemu dengan batasan resiko kita. Ini intraday. Sehingga penggunaan time frame sekali lagi menyesuaikan jenis trading yang kita ambil, yang kita gunakan. Swing trading misalnya ya, yang ketiga adalah swing trading. Di mana trading kita bisa kita tahan dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Artinya ketika kita entry saat ini, bisa kita tahan berhari-hari hingga tercapai target itu. Bahkan kadang berminggu-minggu. Tidak masalah, floating minus tidak masalah. Ya, karena kita sudah ada batasan resikonya di mana, targetnya di mana. Sangat berbeda dengan intraday yang mungkin target kita hanya 500.000. Sementara swing ini bisa lebih banyak lagi. Kita batasi, kita tentukan kira-kira saya butuh berapa lama untuk cocok dengan swing trading. Sehingga ini berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan ketahanan. Ada yang menggunakan 3 minggu, ada yang menggunakan 1 bulan dan sebagainya. Ya. Yang paling penting kita yang nanti ukur, kira-kira saya cocoknya berapa lama. Sesuaikan kondisi modal kita karena itu berkaitan dengan ketahanan dana. Ya, seberapa banyak ketahanan dana nanti kita akan bahas berdasarkan pertanyaan berikutnya yang nanti akan masuk ke sana.
Kemudian time frame yang digunakan ini juga berbeda ya. Swing ini paling tidak kita menggunakan time frame-nya daily hingga weekly. Dengan target yang berbeda, resiko yang berbeda, cara menentukan titik entry juga berbeda. Berapa lama kita mendapatkannya pun berbeda. Ya, sehingga yang cocok yang mana? Jangan disapu ratakan semuanya sama, time frame itu sama, tidak bisa. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tipe trading kita seperti apa. Biar kita tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah position trading ya. Position trading ini trading kita bisa kita tahan lebih lama, bahkan hingga tahunan. Bulanan hingga tahunan. Ya, tentu kalau sudah masuk ke sini ya bagi mereka-mereka yang tidak terlalu membutuhkan dana cepat. Artinya uang yang dipakai adalah sudah uang santai, dianggap ini sebagai bagian dari passive income-nya atau sebagai tambahan dari penghasilannya. Di mana yang dilakukan adalah menanamkan di awal, kemudian di waktu yang lebih panjang kita nanti mempertimbangkan untuk penghasilan kita. Nah, tentu ini jarang dipakai untuk teman-teman trader. Yang sering dipakai adalah scalping, intraday, dan swing ya. Swing pun tidak banyak juga ya. Oke, ini berkaitan dengan penggunaan time frame. Semakin tinggi target, semakin besar time frame yang digunakan. Semakin besar time frame yang digunakan, semakin mendekati tingkat probabilitasnya, tingkat keakuratannya. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke sana tentu akan lebih lama lagi. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kira-kira kita cocok apa enggak di sana? Kalau itu dirasa cocok, silahkan digunakan. Jadi di awal tentukan dulu mana kira-kira yang paling tepat untuk saya. Untuk kondisi psikologi saya, untuk kondisi karakter saya, dan sebagainya. Sehingga kita betul-betul tepat di dalam menentukan jenis tradingnya, dalam memilih time frame yang digunakan. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan. Selanjutnya kita akan bahas di pertanyaan berikutnya.